Sahabat beriman, istilah husnul khatimah sudah menjadi kosakata yang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa menjaga keislamannya sampai ajal datang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Begitu juga Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga kemurnian akidahnya dengan cara hanya menyembah kepada Allah sampai datang kepadanya sesuatu yang pasti, yaitu kematiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99 yang artinya, "Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitunya ajal." Oleh karena itulah, seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keimanannya sehingga ketika meninggalkan alam yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan apabila seseorang telah khilaf dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka segera memohon ampunan kepada Allah serta menebus kesalahan tersebut dengan melakukan amal yang baik. Sahabat beriman, ada 9 ciri-ciri seseorang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama adalah mampu mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan kalimat syahadat sebelum wafat diyakini sebagai orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak wanitanya serta kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan roh darinya, bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga lewat pintu surga yang 8 sekehendaknya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua adalah meninggal dalam keadaan syahid. Bagi mereka yang meninggal dalam keadaan syahid, insya Allah meninggal dalam kondisi husnul khatimah dan masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Dan telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid." Para sahabat lalu berkata, "Lantas, siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Dan bagi siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga termasuk syahid. Dan siapa yang mati karena sakit perut yang tak tertahankan juga dalam keadaan syahid." Ibnu Miqsam berkata, "Saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga termasuk syahid." Hadis riwayat Imam Muslim. Ciri yang ketiga adalah wafat pada malam Jumat atau hari Jumat. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan keutamaan ketika seorang muslim wafat pada malam Jumat. Dalam hadis yang diceritakan kembali oleh Abdullah bin Amr
radhiyallahu anhu, keutamaan yang sama berlaku bagi muslim yang wafat di hari Jumat. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim pun, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil maupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malamnya, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Dan ciri yang keempat adalah dahi berkeringat. Keringat pada dahi seorang muslim yang akan wafat menandakan rasa malu akibat kesalahan atau dosa yang telah ia lakukan semasa hidupnya, seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang meninggal dengan keringat pada alisnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan ciri yang kelima adalah wafat ketika membela diri saat dirampok. Dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, siapa yang membela diri dari perampok atau upaya lain yang bertujuan mengambil harta si korban tanpa izin, lalu melukainya hingga membuat dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Dan siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Dan siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, maka ia syahid. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan ciri yang keenam adalah seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan anaknya. Jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, maka ia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah bersabda, orang yang terbunuh di jalan Allah atau fi sabilillah adalah syahid, dan orang yang wafat karena wabah adalah syahid, dan orang yang wafat karena penyakit perut yang tak tertahankan adalah syahid, dan wanita yang meninggal karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan ciri yang ketujuh adalah meninggal karena penyakit menular. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang meninggal karena penyakit menular juga tergolong orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian Rasulullah bersabda, orang yang mati karena penyakit sampar adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan ciri yang kelima adalah meninggal dalam keadaan beramal soleh. Orang yang wafat ketika sedang beramal soleh termasuk tanda mati dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah bersabda, siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Dan siapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan wajah Allah atau bertemu dengan Allah yang menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka ia masuk surga. Dan siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan bertemu dengan Allah yang dia mengakhiri hidupnya dengan amal tersebut, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan ciri yang terakhir adalah meninggal karena tenggelam atau tertimpa reruntuhan. Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid ada 5 golongan. Yang pertama, orang yang terkena wabah penyakit, kemudian orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala dari awal sudah memperingatkan bagi seorang muslim mempersiapkan dirinya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Cara seorang muslim agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah sebagaimana disebutkan oleh Imam Sufyan al-Tsauri. Yang pertama adalah menjaga iman dan ketakwaan secara istiqomah kepada Allah. Yang kedua,
berusaha sungguh-sungguh memperbaiki diri lahir dan batin. Dan yang ketiga adalah senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan yang terakhir adalah senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Dan salah satu doa agar seseorang meninggal husnul khatimah adalah dengan membaca Allahumma ja'al khaira umri wa amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma liqa'ika, yang artinya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umurku hingga ajal menjemput diriku, dan jadikanlah sebaik-baiknya perbuatanku hingga kesudahannya, dan sebaik-baiknya masaku hingga berjumpa denganmu. Sahabat beriman, demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dan kesalahan datang dari saya pribadi, dan kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di pembahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.